Halo, kembali lagi di Market Update Manulife Asset Management Indonesia bulan Maret 2019. Di 2 bulan pertama tahun 2019 ini, pasar saham maupun pasar obligasi menguat. Ini mirip-mirip dengan yang terjadi di 2 bulan pertama tahun lalu, 2018. Tapi seperti kita ketahui, setelahnya market kemudian berfluktuasi dan akhirnya sampai akhir tahun ditutup negatif. Nah, sekarang ini banyak yang bertanya, apakah pola yang akan terjadi sekarang akan sama seperti tahun lalu? Kita tidak bisa memastikannya, tidak ada yang tahu, tetapi yang dapat kita telaah adalah indikator-indikator dan sentimen yang ada di 2 bulan pertama tahun lalu, kita bandingkan dengan 2 bulan pertama di tahun ini. Beda ataukah sama? Ya, setidaknya ada 5 indikator yang bisa kita teliti. Yang pertama adalah ekspektasi pertumbuhan ekonomi, kemudian yang kedua adalah sentimen-sentimen yang ada di pasar finansial, yang ketiga adalah kebijakan moneternya seperti apa, kemudian yang keempat dan kelima adalah valuasi aset di pasar finansial dan arus dana masuk dan keluar seperti apa. Yang pertama, ekspektasi pertumbuhan ekonomi global. Di tahun lalu, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan terus menguat, apalagi ditopang atau ditunjang dengan adanya pemotongan pajak di Amerika Serikat. Nah, karena ekspektasi yang sangat tinggi, jika ada sesuatu kekecewaan kecil saja, ini membuat pasar bergejolak. Kebalikannya, di tahun ini, ekspektasi pertumbuhan ekonomi cenderung rendah. Kita sudah tahu bahwa pertumbuhan ekonomi global proyeksinya diturunkan sudah 2-3 kali. Kita sudah tahu itu. Dan jika sampai ternyata ada sedikit kejutan baik, justru ini dapat menopang pasar finansial. Itu bedanya. Ekspektasi tahun lalu cenderung ketinggian, sementara saat ini ekspektasinya kita sudah berada di level yang sangat rendah. Yang kedua adalah sentimen yang ada di pasar finansial. Tahun lalu di bulan Maret kita mulai mendengar berita-berita mengenai trade war atau konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan China. Nah, kebalikannya saat ini di bulan Maret kita malah mendengar negosiasi untuk mencari solusi sudah semakin mengerucut. Jadi sangat berbeda. Tahun lalu itu eskalasi, saling berbalas pengenaan tarif, tidak ada yang mau mengalah, sementara saat ini nadanya dari kedua negara itu sudah cenderung, ayo kita selesaikan, kita cari solusi yang terbaik bagi kedua negara tersebut. Yang ketiga, kebijakan moneter. Tahun lalu The Fed sangat agresif, suku bunga Amerika Serikat naik 4 kali. Ini membuat negara-negara lain juga terpaksa untuk menaikkan suku bunganya karena mata uangnya melemah, sementara tahun lalu US dollar sangat menguat. Kebalikannya, di tahun ini The Fed sudah tidak seagresif tahun lalu. Proyeksinya tahun ini naik hanya 1-2 kali saja. Nah, negara-negara lain pun termasuk Indonesia saat ini tekanan untuk menaikkan suku bunga itu sudah jauh berkurang. Apalagi mata uang rupiah juga saat ini sudah semakin stabil, berbeda dengan tahun lalu. Berikutnya adalah valuasi aset. Tahun lalu, di tengah optimisme pertumbuhan ekonomi global, valuasi pasar saham Asia dan juga pasar saham Indonesia, keduanya berada di level premium yang cenderung lebih mahal di atas rata-rata 5 tahun. Nah, saat ini, valuasi pasar saham Asia maupun Indonesia, keduanya berada di level yang lebih wajar setelah sepanjang akhir tahun lalu juga mengalami penurunan. Yang terakhir, indikator lain yang juga dapat kita lihat adalah pergerakan arus dana investor asing keluar dan masuk dari Indonesia. Ini kita harus sedikit mundur. Kalau kita ingat tahun 2017 IHSG naik hampir 20%, 19,99%. Nah, ini membuat investor asing di awal 2018 dengan leluasa bisa keluar dari Indonesia, profit taking gitu ya, mengambil keuntungan ketika saat itu terjadi gonjang-ganjing trade war. Nah, sebaliknya saat ini dengan perbaikan arah negosiasi perdagangan Amerika Serikat dengan China, kemudian kebijakan moneter yang tidak seketat tahun lalu,
juga stabilitas nilai tukar di Asia dan di Indonesia yang mulai terjadi, arahnya berbalik. Tahun ini trennya adalah investor asing masuk kembali ke emerging market, ke Asia, termasuk juga ke Indonesia. Menjawab pertanyaan apakah di bulan Maret 2019 ini pasar akan turun sampai akhir tahun mengikuti pola yang sama seperti tahun lalu, tetap kita tidak ketahui, tetapi yang dapat kita sampaikan adalah pemicu penurunan di tahun lalu di bulan Maret, saat ini semuanya boleh dibilang hampir sudah tidak ada. Kondisinya sudah sangat berbeda, sangat berubah, jauh lebih kondusif. Selamat berinvestasi.